Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur SSC kembali berjumpa dengan Surabaya Survey Center Channel bersama saya Ahmad Iksan Rosidi. Organisasi yang baik setidaknya ditopang oleh 3 hal: visi, misi, budaya organisasi yang baik, manajemen yang baik, dan 3 sumber daya manusia yang baik. Demikian pula SSC. Di samping kami mempunyai visi, misi, dan budaya organisasi yang baik, manajemen yang tak kalah baik juga, kami juga punya sumber daya manusia yang ikhlas, loyal, dan militan. Nah, bersama saya saat ini sudah hadir 2 orang yang sangat penting di SSC, yang turut serta dalam perjalanan panjang SSC, turut serta dalam jatuh bangunnya SSC. Dari SSC masih menjadi embrio sampai sekarang sudah menjadi sebuah lembaga yang diperhitungkan di Jawa Timur. Mereka selalu setia, selalu ada, dan selalu siap ikhlas dan militan bekerja untuk SSC. Mereka adalah Bapak Kosim Zumaro dan Bapak Sinto Pribadi. Apa kabar Pak Kosim? Baik Bapak Iksan. Alhamdulillah. Pak Sinto? Saya Mas Iksan. Alhamdulillah. Jadi begini Pak Kosim, Pak Sinto, mungkin dulur-dulur SSC sudah sering bertemu dengan Pak Kosim, Pak Sinto saat acara rilis atau acara-acara lain yang diselenggarakan oleh SSC. Mungkin banyak dulur-dulur SSC yang bertanya-tanya, beliau ini siapa? Nah, saatnya kita sekarang berkenalan dengan dulur-dulur SSC tentang bapak-bapak ini. Apa perannya di SSC, sejak kapan bergabung di SSC, dan kenapa memilih SSC sebagai lahan untuk berdharma bakti. Mulai saking sinten iki? Pak Sinto dulu. Apa Pak Kosim dulu? Pak Kosim dulu ya. Pak Kosim. Pak Kosim Zumaro ini saya kenal sebagai pribadi yang tidak banyak bicara. Jadi tenang, pendiam, tapi merantasi. Jadi bersahaja namun banyak bekerja. Pak Kosim awal mulanya bergabung dengan SSC itu kapan Pak Kosim? Semenjak SSC berdiri itu saya sekedar. Nah, SSC ini berdiri ini jeng nopo? Kapan nih Pak Kosim? tahun pira yo sampai lah saking suwe. Ayo. Yang mengaku sebagai personel SSC harus tahu SSC berdiri kapan. Ya, kira-kira sekarang sudah 15 tahun. Yeah. Kita ulang tahun ya SSC itu. Ya, jadi sudah lama sekali. Jadi sejak pertama SSC itu berdiri, Pak Kosim sudah jadi bagian dari SSC. Oke ya. Berarti sejak tahun 2007 nggih, kinten-kinten nggih. 2007. Nggih. Nah, awalnya gimana itu Pak Kosim kok bisa bergabung dengan SSC? Padahal Pak Kosim kan juga punya kesibukan lain di tempat lain. Ya, kita itu berangkat dari setia kawan kayak bahasa duluran gitu ya. Dari SSC itu dibangun bersama-sama dengan berdasarkan kesetiakawanan, berdasarkan suatu jamaah yang kedua-duanya itu selain menuju kepada peningkatan keimanan, peningkatan spiritual, tapi juga kita membangun
yaitu yang arahnya kepada kesejahteraan kita semua. Gitu dah kira-kira. Berarti setelah bergabung dengan SSC, Pak Kosim merasa lebih spiritual, lebih sejahtera. Napa pripun? Ya belum. Belum. Tapi kan arahnya ke sana, mudah-mudahan. Nah, ingatan Pak Kosim. Ya, siap. Jadi seperti yang kita tahu dulur-dulur SSC, jadi SSC ini kan dari awalnya kita bukan langsung bernama SSC, jadi bermetamorfosis dari sebuah lembaga studi, sebuah komunitas studi, kemudian menjadi lembaga studi, kemudian menjadi Surabaya Survey Center (SSC). Nah, apakah Pak Kosim itu betul-betul berangkat dari nol? Iya. Dari saat SSC belum menjadi SSC? Iya, saya berangkat dari Luar nol. biasa. Iya. Berarti betul-betul tahu perkembangan suka dukanya SSC selama ini. Tahu. Nah, mohon dibagi ke kita Pak Kosim. Saat-saat paling membahagiakan dan paling mengharukan saat bersama SSC. Saat yang mengharukan saya pribadi, Iya. ya, itu ketika SSC sepi, tidak ada proyek ya. Jadi di saat itu Loh, memang pernah SSC itu sepi nggak ada proyek gitu? Pernah. Di saat itu Iya. kita itu ya dikontrakkan orang dengan rumah yang sebesar itu ya di Manyar, dengan biaya operasional yang tinggi, tapi hanya untuk buat batu akik, nggak usah batu akik itu. Maksudnya gimana buat batu akik itu Pak Kosim? Ya untuk ngisi selingan maksudnya mungkin ya. Jadi karena sepi nggak ada sepi, nggak proyek, ada proyek, iya. Pak Kosim Iya. buat batu akik. Ya. Oh. Nah, di saat itu yang sangat mengharukan saya ketika masa kontrakan ini sudah habis. Bingung. Jadi kita bingung pindah kemana. Kita sudah berkumpul banyak orang, banyak teman-teman, sehingga kita itu kehilangan kandang istilahnya. Seperti ayam yang kehilangan induknya ngono ki lho. Jadi bingung ngono. Terus apa meneh ditagih apa ya kok? Ditagih Ya. kontrane rung pajak. Ditagih pajak sing dadak iki sampai waduh ya Allah. Itu tahun berapa Pak Kosim? 2019 oh. Sebelum 2014? Ya kira-kira 2000 Sebelum Pilpres 2014? 2014-an kira-kira. 2014. Berarti dulur SSC tidak seperti yang dibayangkan oleh banyak orang bahwa SSC itu lembaga besar, yang glamor, yang selalu berlimpah proyek, order dan seterusnya. Ternyata menurut beliau SSC itu pernah pada posisi titik kritis ya, titik terendah dalam perjalanan profesionalnya, Pak Kosim. Iya. Nah, setelah itu apa yang terjadi Pak Kosim? Ya kita pelan-pelan. Ya, anggaplah setelah itu lewat masa kritisnya. Ketika Terus bagaimana? setelah lewat masa kritisnya, ya alhamdulillah sedikit-sedikit ada Mulai ada proyek masuk. masuk. Terus kemudian menjadi baik lagi. Alhamdulillah. Itu situasi yang paling mengharukan buat Pak Kosim. Nah, sekarang yang paling membahagiakan, saat-saat apa yang paling membahagiakan bagi Pak Kosim selama bergabung dengan SSC ini? Yang sangat membahagiakan saya ketika saya gabung di SSC itu, dengan tiba-tiba teman saya itu kok, Mas Kosim, iki lho STNK ku, iki lho pajekno, mari dipajekno, wis isan Mas Kosim ki BPKB ne, wis PN pisan seperti itu. Iya. Itu yang sangat membahagiakan. Iya. Itu sekali apa berkali-kali? Ya, yang ini sekali, tapi lain kali mungkin ada. Kalau misalnya berkali-kali saya juga mau. Ya, itu saat yang paling membahagiakan Pak Kosim. Dulur SSC, jadi begitulah ya, SSC di mata salah satu punggawa SSC
yang sejak awal sudah menemani SSC dari kelahirannya sampai menjadi lembaga yang seperti sekarang ini. Jadi ada suka, ada dukanya. Nah, sekarang ke Bapak Sinto pribadi, ya. Bapak Sinto pribadi, secara pribadi saya sangat dekat dengan beliau, ya, karena beliau sudah saya anggap ya orang tua saya sendiri selama di Surabaya ini, yang juga banyak memberi petua, membimbing dan seterusnya. Bapak Sinto ini juga bagian penting dari perjalanan SSC sehari-hari, karena beliau adalah juru kuncinya kantor SSC atau markas SSC. Jadi kantor SSC identik dengan Bapak Sinto pribadi, dengan senyumnya. Coba senyumnya Pak Sinto. Nah, dengan senyumnya yang renyah, beliau adalah sosok yang sangat akrab buat dulur-dulur SSC saat ya mungkin ada perhelatan rilis atau kegiatan apa, pasti beliau di meja paling depan melayani dulur-dulur SSC. Bapak Sinto pribadi, Bapak Sinto asalnya dari mana Pak? Saya asalnya dari Jombang. Oh, Jombang. Desa Menyuarang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Di Surabaya sudah berapa lama? Saya di Surabaya mulai tahun 92. Tahun 92. Nah, menjadi bagian dari SSC tahun berapa? Kalau saya ini menceritakan awal mulanya, kan saya menjadi tenaga kerja di suatu tempat instansi yang kemudian karyawan ya? Iya, karyawan. Kemudian saya ini bertemu dengan teman-teman sebelum SSC. Sebelum menjadi SSC? Iya. Iya. Ya, kebetulan juga ada beberapa yang sudah akrab sehingga menambah rasa kekeluargaannya itu. Terus kemudian suatu ketika tahun 2005 itu, seingat saya juga pernah mau mendirikan lembaga survei itu. Nah, pada tahun 2007 alhamdulillah lahir SSC, Surabaya Survei Center. Sejak itu Pak Sinto sudah terlibat di dalamnya. Saya sudah terlibat dan saya menjadi bagian dari SSC sebagai surveyor. Jadi saya tugasnya di lapangan survei itu. Berarti seperti Pak Kosim, Pak Sinto ini juga salah satu tokoh senior di SSC ya? Iya. Oh, jadi Pak Sinto ini berangkat terlibat di SSC itu berangkat dari menjadi petugas lapangan, surveyor. Surveyor. Pak Kosim? Surveyor juga pernah. Pertama kali juga jadi surveyor juga? Iya. Wah, alhamdulillah. Setelah itu Pak Sinto? Ya, setelah itu yang kemudian SSC kemudian tidak mendapatkan proyek, belum mendapatkan proyek lagi, sehingga kembali bekerja seperti biasa di instansi semula. Yang kemudian ya tetap setiap saat setelah pulang kerja juga bergabung di SSC untuk berdiskusi kecil-kecilan, membangun SSC ke depan itu seperti apa. Yang kemudian yang lebih penting lagi, di SSC ini tidak sekedar lembaga survei, tapi SSC mempunyai roh yang dinamakan religinya sangat kuat sekali. Ini yang penting. Untuk kekeluargaan itu, masya Allah, sulit untuk diceritakan. Jadi itu yang menjadi saya lebih semangat, yang kemudian mendapatkan pencerahan hati sehingga kami bisa mengapresiasi pada diri kita sendiri, terus kemudian bisa output terhadap teman-teman yang lain. Itu yang sangat sulit untuk dilupakan. Nah, sebenarnya mohon bisa dibagi dengan para dulur-dulur SSC. Pak Kosim, Pak Sinto ini di SSC itu sehari-hari bertugas sebagai apa? Alhamdulillah, saya sejak tahun 2019 dirangkul menjadi staf SSC bagian Departemen Pawon. Departemen Kesejahteraan. Nah, kalau Pak Kosim? Kalau saya itu lebih kepada sarana dan prasarana.
khususnya beli kopi. Sarpras ya. Berarti kepala bagian sarana prasarana, Iya. kepala bagian dapur. Oh, berarti makanya ini dapur SSC. Nah, Oh, itu. makanya ini ada wajahnya Bapak Sinto ya. Iya, Nah, iya. kalau yang satu ini siapa Pak Sinto? Ini teman saya juga, ini namanya Pak Ngasto yang juga sehari-hari di sini. Namun kali ini dia masih ada keperluan lain. Oke, mungkin lain waktu nanti kita sama-sama. Iya, iya. Oke. Nah, Pak Sinto, kesan mendalam apa yang pernah dialami Pak Sinto selama terlibat bergabung di SSC ini? Dari sejak awal Pak Sinto bergabung sampai sekarang, sampai detik ini. Yang pertama kali ya, kebahagiaan di SSC itu tidak bisa didapat dari tempat yang lain, karena satu, kekeluargaannya sangat kuat, terus kemudian perhatiannya juga luar biasa, sehingga ketika SSC ada kegiatan apapun, alhamdulillah saya tetap menjadi bagian SSC. Ini yang tidak bisa dilupakan ini. Iya. Jadi dulur SSC, menurut Bapak Sinto, jadi yang mendalam mengguratkan kesan di hati Pak Sinto adalah rasa kekeluargaan yang tinggi dan spiritualitas yang tinggi di SSC ini. Bukan hanya sekedar tempat bekerja, tapi juga merupakan tempat untuk pencapaian-pencapaian spiritual dan menikmati ikatan-ikatan kekeluargaan yang menurut beliau di awal tadi disebutkan tidak didapatkan di tempat lain. Jadi inilah SSC. Jadi bukan hanya sebagai sebuah organisasi, ternyata setidaknya menurut beliau berdua, SSC juga tempat mengabdi, tempat berproses sebagai sebuah keluarga, tempat berproses menuju tingkat spiritualitas tertentu, dan ya tentu saja tempat bercanda sehari-hari ya Pak ya. Nah, yang terakhir ini Pak Sinto, Pak Kosim, sebagai sebuah keluarga, betul ya Pak? Iya. Jadi merasa sebagai sebuah keluarga, akhirnya ya seperti pada umumnya sebuah keluarga. Pernahkah Pak Kosim apa Pak Sinto merasa ada hal-hal yang tidak enak misalnya antara satu personil dengan personil yang lain, antara satu dengan yang lain, itu apakah terjadi apa tidak selama di SSC ini Pak Sinto, Pak Kosim? Sinten riyen? Pak Sinto. Iya. Kalau kejadian ketidaksamaan itu kan sudah lumrah. Wajar ya. Ya. Namun demikian, karena kita sudah membangun kekeluargaan yang cukup lama, sehingga jika tidak ada yang tidak cocok, diisi oleh yang lain, sehingga sama-sama kegiatan yang ada di sini tersuplai. Ya, Jadi Pak. selesai dengan baik. Siapa Kosim? Ya, sebuah rumah tangga itu kalau masalah cekcok itu hal yang biasa. Biasa, oke. Yang penting adalah Yang bagaimana penting, mengatasi. ketika ada perselisihan gitu itu bisa terselesaikan dengan cepat gitu Iya. aja. Dan itu dianggap sebagai dinamika yang mendewasakan, kan ya Pak? Baik. Nah, ini sebagai penutup mungkin. Jadi dulu-dulu SSC, kita ingin juga mendengar harapan mereka ke depan. SSC ini bagaimana, SSC ini akan dibawa kemana, harapan mereka bagaimana? Pak Sinto dulu. Ya, harapan saya sebagai Sinto pribadi, saya berharap SSC semakin ke depan tetap semangat menjaga kualitasnya survei, yang kemudian tentang peningkatan spiritual itu semakin
menjadi yang baik dan menjadi baik dan sabar dan sukses selalu. Amin amin. Pak Qasim, harapannya buat SSC ke depan? Iya, harapan saya buat SSC, semoga SSC itu semakin terkenal di mata masyarakat secara nasional, lebih-lebih bisa sampai internasional. Amin amin. Saya Amin. Baik, sedulur SSC, demikian tadi bincang-bincang kita bersama dua orang penting punggawa SSC yang sudah sejak awal, sejak kelahiran SSC sudah ikut membidani dan terus ikut mengawal naik turunnya, jatuh bangunnya SSC hingga menjadi seperti sekarang ini. Mudah-mudahan dari perbincangan ini dapat kita ambil manfaatnya, setidaknya dapat diambil informasi yang berguna. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di perbincangan selanjutnya. Salam.